Subhanahu wa ta'ala menyuruh orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji untuk berbekal, wa tazawwadu, dan berbekallah, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang hatinya bertakwa adalah orang yang mampu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, demikianlah siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu berasal dari hatinya yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari syiar Allah Subhanahu wa taala adalah hewan kurban yang disembelih pada waktunya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tepatnya hari ini hari ketiga dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah. Jemaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih dalam satu tahun yang berjumlah 12 bulan itu, bulan terbaik adalah bulan haram yang 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lalu dari bulan haram yang 4 itu Allah pilih yang terbaiknya adalah bulan Dzulhijjah, yaitu bulan kita sekarang. Dan dari bulan Dzulhijjah itu Allah pilih yang terbaiknya adalah 10 hari pertamanya. Dan dari 10 hari pertama itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hari terbaiknya adalah pada tanggal 9-nya, yaitu hari Arafah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyam yaumu Arafah, sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu beramal soleh pada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih disenanginya dari berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dari hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bagaimana dengan jihad? Apakah demikian juga ya Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Na'am, iya, walaupun dibandingkan dengan jihad sekalipun, kecuali seseorang yang keluar berperang di medan jihad, dia wafat sebagai seorang syahid, kemudian tidak ada yang kembali lagi, baik hartanya apalagi dirinya." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus bentuk amal-amal soleh yang disunnahkan untuk dijaga, untuk diperbanyak pada hari-hari 10 pertama, diantaranya adalah yang pertama puasa. Bahkan disebutkan berpuasa
pada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini laksana berpuasa 1 tahun keutamaannya. Terlebih ketika nanti pada hari Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Rasul mengatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah keutamaannya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang berjalan yang akan datang. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua adalah qiyamul lail, melaksanakan salat di malam hari, apakah itu tahajud beserta witirnya dan lain-lain sebagainya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan keutamaan melaksanakan qiyamul lail pada malam 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini, melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sebuah hadis dengan sanad yang dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda bahwa ma min ayamin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr fa siyamu kulli yawmin minha ya'dilu siyama sanah wa qiyamu kulli laila minha ya'dilu qiyama lailatul qadr. Tidak ada hari-hari yang lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka berpuasa di setiap harinya pada siang-siang harinya itu keutamaannya seperti berpuasa setahun, dan salat malam qiyamul lail pada malam-malamnya keutamaannya seperti qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk yang umum ataupun secara khusus, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau seperti al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah min hadhil ayyamil ashr wa ahabbu ila Allah al-amal fihin fa'akthiru fihinna at-tahlila wat-tahmida wat-takbir." Kata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dari hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan tidak ada amal yang lebih Allah cintai dari beramal pada hari-hari tersebut. Maka karena itu perbanyaklah ucapan tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar. Lebih-lebih jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika hari Arafah sehabis salat dan hari raya Idul Adha serta hari tasyriknya mengumandangkan takbir yang muqayyad. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tentu yang paling utama adalah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan ahabba ila Allah fi hadzal yaum min iraqatid dam." Tidak ada amal yang dilakukan oleh Bani Adam, oleh manusia pada hari ini, yaitu pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha, yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah dengan menyembelih hewan kurban. Karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang sanggup punya rezeki untuk berkurban, berkurbanlah pada tahun ini dan pada tahun-tahun berikutnya. Jangan lewatkan tahun berlalu tanpa berkurban ketika dia sanggup untuk melaksanakannya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa aku tidak melihat
adanya keringanan, adanya toleransi, adanya dispensasi bagi orang yang sanggup tetapi tidak berkurban pada setiap tahunnya. Sehingga dengan demikian disimpulkan oleh ulama kita dari ungkapan ini bahwa orang yang sanggup tetapi tidak berkurban maka makruh hukumnya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Ma wajada sa'ah wa lam yudhi fala yaqribanna musallana." Siapa yang punya kemampuan, ada rezeki yang cukup untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekat ke tempat-tempat salat kami. Jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, karena dengan ketakwaan yang ada di dalam hati maka akan dapat mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.